Film dimulai di rumah susun yang dipenuhi oleh kriminalitas. Di suatu pagi sebelum wabah zombie menyebar, ada seorang wanita yang bernama Bella. Dia adalah seorang kurir narkoba. Dia akan mengantarkan barangnya. Tak sengaja dia tersandung dengan seorang pria yang bernama Adi. Lalu film berpindah kepada pria yang bernama Pung. Dia adalah seorang debt collector, penagih hutang. Tak lama kemudian datang istri Pung. Dia mengajak Pung untuk bercumbu. Namun kemudian Adi mengajak Pung untuk menagih hutang ke Tuan Hang. Adi dan Pung pergi ke Tuan Hang untuk menagih hutang karena sudah 3 bulan Tuan Hang belum membayarnya. Lalu Pung mengiris telinga Tuan Hang karena dia tidak membayar hutangnya. Sementara Bella yang baru sampai di kamar David, ia langsung memberikan barangnya ke David. Namun David terpesona oleh penampilan Bella yang seksi. Namun tak lama kemudian pacar David yang bernama Jenny datang, langsung menyuruh Bella untuk pergi. Lalu David membuka barangnya yang isi pil ekstasi. Dan David sangat senang karena barang yang dia inginkan datang juga. Lalu David menyosor si Jenny, namun Jenny tidak mau melakukannya karena David bau keringat dan langsung disuruh mandi dulu. Dan David memberitahu ke Jenny jangan diminum dulu pilnya sebelum dia beres mandi. David pergi mandi, sementara Jenny penasaran dengan pil ekstasinya. Dia mau mencoba satu pil ekstasi, namun tiba-tiba datang teman David yang bernama Tiger. Tiger adalah seorang rapper terkenal di kota ini. Dia datang bersama adik gendutnya dan teman-teman wanita. Dia ingin ngajak mereka berpesta ekstasi. Lalu Tiger memanggil David yang sedang mandi. Dia minta izin masuk kamarnya dan David mengizinkannya. Memberikan Tiger melakukan apapun sesukanya. Lalu Tiger membawa teman wanitanya ke kamar, sementara Jenny asik mendengarkan musik. Di sisi lain, Pung yang baru beres menagih hutang, dia kembali ke istrinya yang sedang masak. Pung melihat langit begitu aneh, serasa ada yang terjadi sesuatu. Sementara di luar ada Kapten Ma yang akan menggerebek rumah susun karena di situ ada gembong narkoba. Kapten Ma menyuruh Andi dan anak buahnya untuk bersiap-siap karena mereka hampir sampai ke rumah susun. Tiger sedang berpesta, tiba-tiba teman wanitanya berubah menjadi zombie setelah minum pil ekstasinya. Sementara si gendut yang sedang asik disepong, tiba-tiba penisnya digigit karena wanita itu telah berubah menjadi zombie. Setelah sampai di rumah susun, Kapten Ma langsung menuju kamar target. Di tengah-tengah perjalanan, Andi merasa tidak enak hati karena ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu di kamar yang lain ada keluarga kecil. Dia adalah seorang guru. Dia mempunyai anak yang bernama Nana. Dia sangat menyayangi anaknya. Lalu Nana membawa teman-temannya ke kamarnya karena dia ingin merayakan ulang tahun. Kembali ke Kapten Ma, mereka sudah sampai di kamar target dan akan segera menyergap. Namun tiba-tiba bom meledak dan baku tembak pun terjadi. Mereka pun berhasil mengalahkan gembong narkoba. Lalu mereka mengambil uangnya lalu pergi. Sementara Andi yang mengajar si Bakwao tiba-tiba mereka lari dari kejaran zombie yang semakin banyak. Scene kembali ke David yang masih belum beres mandi. Dia didatangi oleh zombie wanita yang telanjang. David belum menyadari kalau wanita itu adalah seorang zombie. Dia langsung membawa zombie itu keluar. David menanyakan ke Jenny apa yang terjadi, tapi Jenny malah asik mendengarkan musik.
Lalu dia pun pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian datang Bella mengetuk pintu kamar David. Lalu zombie menyerang David. Di belakang ada tiger yang menyerang zombie adiknya. Dan Bella panik apa yang terjadi sebenarnya. Serasa dunia ini telah hancur. Dan tiba-tiba dia diserang oleh zombie tiger. Dan di kamar lain ada Pung dan istrinya. Dan tiba-tiba Tuan Hang bangkit menjadi zombie, lalu menyerang Pung dan istrinya. Dan semakin banyak zombie yang mengejarnya, mereka pun lari ke jendela. Lalu Kapten Ma baru sampai di ruangan, dan Andi ingin menolong orang-orang yang ada di sini. Namun Kapten Ma dan bosnya jangan memikirkan mereka. Lebih baik memikirkan timnya saja. Lalu Andi tidak terima karena bosnya dan kaptennya hanya memikirkan uang dan uang. Lalu Andi mengajar bosnya. Andi pergi meninggalkan bosnya dan Kapten Ma. Lalu Andi bertemu dengan Bakau yang sedang dikejar oleh para zombie. Dan Andi menghajar para zombie itu dengan tangan kosong. Lalu Bakau pun meninggalkan Andi di tengah-tengah kumpulan zombie. Andi pun lari ke tangga. Film berpindah kepada Pak Guru yang sedang menonton berita di televisi. Dunia telah dikuasai oleh zombie. Tak lama kemudian datang Kapten Ma bersama bosnya. Lalu si bos ini menyuruh Nana mengambilkan alkohol untuk mengobati lukanya dan menyuruh Nana untuk mengobatinya. Dan Pak Guru langsung menyarankan kalau dia yang akan mengobatinya. Lalu si bosnya menyuruh Kapten Ma membawa Pak Guru lalu mengikatnya. Lalu si bos ini tertarik pada Nana yang cantik. Dia langsung dibawa ke kamar. Sementara Pak Guru tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat anaknya dibawa. Di sisi lain Kapten Ma sedang dilayani dengan dua gadis teman Nana dan menyuruh mereka untuk memijitnya. Dan tiba-tiba si bos keluar dari kamar dan melihat Kapten Ma sudah dibunuh. Lalu Nana menyerang si bos dari belakang. Namun si bos ini langsung mengheadshot si Nana. Melihat itu Pak Guru sangat sedih karena putri tercintanya meninggal. Sementara si bos melawan zombie Kapten Ma, si bos berhasil mengalahkan zombinya. Ketika si bos sedang lengah, Pak Guru langsung menyerangnya. Di sisi lain, Pung yang baru selamat dari kejaran zombie, dia langsung memeluk istrinya dan dia berjanji ke istrinya akan melindunginya. Lalu Pung melihat keadaan sekitar, ternyata para zombie masih banyak. Dan dia langsung melemuri badannya dengan darah supaya tidak tercium oleh zombie. Pung berhasil lolos dari para zombie, namun istrinya mendengar suara bayi yang menangis. Istri Pung langsung menemuinya karena istri Pung ingin mempunyai anak. Sayangnya bayi itu sudah digigit oleh zombie. Istri Pung sangat sedih dan tak lama kemudian datang zombie yang langsung menyerangnya. Pung langsung datang untuk menyelamatkan istrinya. Namun sayangnya istri Pung sudah tergigit zombie. Dan Pung pun sedih. Lalu film berpindah ke seorang kakek-kakek yang bernama Kakek Liang. Kakek Liang ini adalah seorang veteran tentara. Dia dikejar para zombie. Kakek Liang meminta pembantunya untuk membukakan pintunya. Namun pembantunya ini yang bernama Maria tidak mendengarkannya. Dia malah asik mendengarkan musik. Kakek Liang harus berjibaku melawan zombie. Lalu Maria melihat Kakek Liang sedang diserang oleh zombie. Namun ia malah menyerangnya dengan garang. Karena sangkaan Maria zombie itu adalah hantu. Lalu zombie itu balik menyerang Maria. Dan Maria malah lari keluar.
Kakek Liang langsung mengunci pintunya. Sementara Jenny yang berusaha keluar dari rumah susun ini, dia berusaha mencari jalan keluar, namun jalannya semua sudah buntu. Dia pun pasrah dengan keadaan ini. Tak lama kemudian datanglah Andy dan mengajak Jenny untuk pergi dari sini untuk mencari jalan keluar. Dan mereka kembali bertemu dengan para zombie. Andy berusaha melindungi Jenny. Lalu kakek Liang menolong mereka masuk ke kamar. Jenny bertanya kepada Andy apa yang ia harus lakukan. Dan Andy menyarankan mereka harus cepat-cepat keluar dari sini. Dan kakek Liang memberikan kunci mobilnya kepada Andy. Dan kakek Liang tidak mau ikut bersama karena dia hanya akan menjadi beban saja. Lalu kakek Liang menunjuk sesuatu kepada Andy. Ternyata kakek Liang mempunyai kostum perang. Mereka pun mulai keluar untuk menuju mobil. Dan sementara kakek Liang yang akan menahan para zombie. Andy dan Jenny pergi menuju mobil. Dan Pung yang membawa satu tabung gas, dia berniat untuk meledakkan gedung ini. Sementara Andy dan Jenny berhasil keluar dari gedung ini. Singkat cerita, dunia telah hancur dan dipenuhi oleh para zombie. Setahun setelah zombie telah menghancurkan dunia, Andy dan Jenny dibawa ke suatu tempat dan menjadi tahanan. Dijadikan gladiator untuk bertarung melawan zombie. Dan yang anehnya di film ini, Pak Guru yang menguasai tempat ini. Dan dia dari mana gitu dapat prajurit dan senjatanya, sedangkan dunia telah hancur oleh zombie. Tapi dia malah ujug-ujug jadi penguasa. Bingung ya. Kita lanjutkan aja ke alur cerita. Sementara Andy dan Jenny akan ditarungkan melawan zombie. Jika mereka menang, maka mereka akan diberikan makanan oleh Pak Guru. Sedangkan Pak Guru bertaruhan dengan Tuan B. Jika Tuan B yang menang, maka Pak Guru akan memberikan semua wanitanya ke Tuan B. Tapi apabila Tuan B kalah, maka dia harus membayar dengan 2 truk air. Mereka pun bersepakat dan pertarungan pun dimulai. Andy dan Jenny berhasil mengalahkan para zombie. Dan Tuan B harus membayar 2 truk air ke Pak Guru. Dan Tuan B pun pergi meninggalkan Pak Guru. Lalu Pak Guru tertarik kepada Jenny dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Jenny kepadanya. Sementara anak buahnya mendapatkan Andy. Singkat cerita, Pak Guru sedang memberi makanan pada Nana. Datang Jenny dan Jenny ditanya oleh Pak Guru apakah dia mau menjadi ibu Nana. Karena Jenny adalah wanita yang tangguh, jadi dia sangat cocok untuk menjadi ibu Nana. Sementara Andy yang akan bertarung di atas kerumunan zombie, di mana pertarungan ini adalah battle epic dari filmnya. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Andy. Andy langsung pergi untuk membebaskan Jenny. Namun anehnya Andy tak mau pergi bersama Jenny. Dan ternyata Andy telah tergigit oleh zombie. Dan Jenny melihat ini sangat sedih karena selama ini Andy telah menjaganya. Lalu Jenny pergi meninggalkan Andy. Jenny mencoba mendatangi Pak Guru yang sedang asik bercumbu bersama anak buahnya. Dan tiba-tiba zombie Nana menyerang Pak Guru. Lalu Jenny langsung pergi untuk meninggalkan tempat ini. Dan film pun tamat. Dan di akhir film ada Andy yang telah berubah menjadi zombie. Kita bisa mengambil kesimpulan dari film ini. Sekeras apapun kita berjuang dan berkorban, tetapi wanita itu tidak mencintai kita, maka wanita itu akan pergi meninggalkan kita.
Dan akhirnya dia yang bahagia, kita yang menderita. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.